Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channel Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam guys. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum dimulai gue perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang masih resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak teman-teman ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi nih tentang perpajakan Anda. Oke, Awan akan tersedia secara gratis langsung ya setiap hari Senin jam 8 malam di live Instagram ini. Oke, kita promo dulu teman-teman yang belum tahu ya, kita ada sekarang program membership bagi teman-teman yang mau diskusi pajak akunting langsung dengan saya, bisa langsung ketemu di membership ya, ke program membership kita. Teman-teman tinggal daftar di website www.pajaksmartvip.com ya, www.pajaksmartvip.com untuk bergabung di sana guys. Teman-teman nanti akan ketemu ada grup WhatsApp membership, bebas diskusi setiap hari di grup itu teman-teman ya. Kita juga akan ketemu secara langsung, secara online di hari Selasa jam 8 malam. Oke, kita bebas membahas kasus-kasus pajak Anda semua, teman-teman ya. Nanti membership ini berbayar, teman-teman. Nah, tetapi cukup satu kali aja, teman-teman menjadi membership lifetime. Nah, silakan masuk ke website www.pajaksmartvip.com. Oke, teman-teman, langsung bergabung sana. Oke. Ada informasi apa hari ini? Kita update dulu teman-teman ya. Hari ini lagi banyak banget informasi dari si Pak Purbaya ya. Si Menteri luar biasa ini, Menteri Keuangan yang menjadi media darling dan sangat dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Ini ada berita terbaru, Pak Purbaya memanggil penyedia marketplace minta singkirkan rokok ilegal ya. Rokok ilegal. Oke. Kita baca teman-teman ya. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan para penyedia marketplace seperti Tokopedia, Bibli, dan lain-lain tidak boleh mengizinkan pedagang online untuk menjual barang-barang ilegal, terutama rokok ilegal. Gue jadi bingung ya. Ini marketplace kok jadi kayak polisi gitu loh. Marketplace kok jadi tukang memisah-misahkan barang. Marketplace kan tidak punya fungsi itu gitu loh. Harusnya kan ini fungsi penegak hukum. Marketplace bukan penegak hukum. Lagi pula masalah utamanya itu kan impor ilegal. Masalah utamanya itu adalah impor ilegal, bukan penjualan barang ilegal gitu ya. Jadi impornya masih diberesin gitu loh. Nah, kebetulan impor itu di bawahnya langsung Kementerian Keuangan, namanya Bea Cukai. Selama ini bea cukai itu kan mempermudah bahkan mendorong yang namanya impor borongan atau impor ilegal gitu loh. Jadi rokok ilegal berasal dari impor ilegal yang diperbolehkan bahkan didorong oleh bea cukai. Jadi simple ini Pak Yudi ini tinggal panggil Dirjen Pajaknya, Dirjen Cukainya, Dirjen Bea Cukai tinggal dipanggil, tinggal ditanya, lu bisa beresin apa enggak? Kalau nggak bisa, gue pecat gitu kan. Nah, kalau dia bilang bisa, kita siarkan di depan umum, di depan publik ya, kita tanya, kamu mau berapa lama nih ngeberesin impor ilegal? Gitu kan. Kalau dia bilang 1 bulan, 2 minggu ya 2 minggu, tetapi kalau nggak berhasil, gue tendang lu ya. Gitu harusnya ya. Purbaya menyampaikan pedagang online yang menjual rokok ilegal di platform marketplace akan cepat terdeteksi. Aduh, Pak, ini ngomong doang. Bagaimana lu bisa mendeteksinya? Dia pun meminta penyedia marketplace segera menyingkirkan etalase barang ilegal tersebut. Ini tuh tidak relevan dan tidak applicable tuh. Tidak mudah, Bos. Tidak mudah melakukan hal tersebut. Sekarang marketplace kalau sudah menutup kan tinggal dibikin ulang sama sellernya, tinggal dibikin ulang barangnya. Sama seperti orang
bikin judi online, setelah satu toko tutup ya dia buka toko lain gitu loh. Tidak segampang itu. Dan seharusnya menurut gua marketplace tidak diberikan beban seberat itu ya. Marketplace ngurusin marketing aja udah susah, apalagi sekarang mau disuruh jadi polisi gitu ya, nangkapin sellernya gitu. Gimana kalau si seller sudah bayar biaya iklan contohnya, kan gimana coba mau ditutup gitu kan susah. Soal cukai rokok, kami sudah panggil tuh Bukalapak, Tokopedia, Bibli, dan semua untuk tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal terutama rokok. Ya semua orang juga tahu Pak. Sekarang pertanyaannya, kalau Tokopedia tidak melaksanakan yang Bapak suruh, apa hukumannya Pak? Coba dipikir. Kalau Tokopedia tidak melaksanakan perintahnya si Pak Purbaya, apa konsekuensinya? Apa masalahnya? Kan Tokopedia tinggal bilang, kami nggak paham, kami nggak tahu, kami tidak menemukan. Nah, gimana dong? Nah, jadi sulit Pak. Janganlah menurut gue sih, janganlah memberikan beban yang terlalu berat kepada marketplace. Mereka ini cuma pedagang doang ya. Awalnya, penyedia marketplace meminta waktu sampai 1 Oktober untuk menyisir dan membersihkan penjualan rokok ilegal dari platform masing-masing. Namun, marketplace tetap diminta melakukan sesegera mungkin katanya. Sekarang udah tanggal 22 September. Udah Pak, nggak keburu Pak. 1 Oktober masih udah bagus ya. Purbaya menegaskan petugas Ditjen Bea Cukai berwenang menangkap pelaku penjual rokok ilegal sekaligus mencegah produk-produk yang dijual di marketplace. Menurutnya, upaya ini dapat mengurangi konsumsi rokok ilegal dan memberikan kepastian berusaha bagi perusahaan yang patuh ya, yang legal. Masalahnya itu bukan itu, Pak. Akar masalahnya adalah impor ilegal diperbolehkan oleh Bea Cukai. Sesimpel itu kok akar masalahnya. Bea Cukai harus mengunci dan menutup yang namanya impor ilegal. Selesai, barang ini beres. 1 bulan, 2 bulan selesai semuanya. Tetapi berani nggak menutup yang namanya impor ilegal? Kalau ditutup nanti tiba-tiba kayak tahun berapa kemarin ya, tiba-tiba impor ilegal dimatikan, langsung drop impornya kan susah juga. Tadinya marketplace meminta 1 Oktober, tapi saya bilang secepatnya aja deh. Kan udah terdeteksi siapa-siapa saja yang jual gitu loh. Kami akan mulai tangkapin. Jadi yang masih mau jual harus berhenti, jangan jual lagi. Aduh, si Pak Purbaya kayak ngomong sama anak kecil. Itu mafia, penjual rokok ilegal, itu mafia, bos. Dia tuh punya gudang seberapa hektar gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan nutup mereka ini, nggak gampang. Lo mau tutup dia pakai apa? Kan Kementerian Keuangan bukan polisi, Kementerian Keuangan bukan penegak hukum. Lu mau nutup, mau menindak mereka tuh pakai gimana caranya? Gue tanya, coba. Gimana caranya? Kementerian Keuangan itu hanya bisa memaksakan bayar pajak, itu betul. Sekarang kalau dia mau bayar pajak gimana? Nah, jadi nggak bisa. Kementerian Keuangan itu tidak bisa menutup toko orang, dan Kementerian Keuangan tidak bisa menindak orang. Lu mau tindak dia itu secara apa? Secara perdata atau secara pidana? Kalau secara pidana kan nggak mungkin, lu bukan polisi. Kalau secara perdata, kabur dia. Gimana dong? Selain menyisir platform dagang online, Purbaya juga berencana melakukan inspeksi dadakan atau sidak ke sejumlah warung dan toko kelontong. Ya udahlah Pak, janganlah UMKM kok malah ditarget. Dia berharap seluruh stakeholder mulai dari pedagang, distributor, dan konsumen mematuhi regulasi yang berlaku dan tidak mengedarkan rokok ilegal. Sekarang gini Pak, pertanyaan gue adalah, kalau dia ditemukan di sebuah toko kelontong ada jual rokok ilegal, Bapak mau ngapain? Gue tanya. Lu mau tarik barang itu? Nggak boleh Pak, itu pelanggaran HAM. Lu mau bawa dia ke penjara? Kasihan dong Pak, masuk penjara gara-gara toko kelontong. Jadi serba salah Pak. Mau suruh dia bayar pajak, bayar cukai 50%, ya nggak mungkin juga. Jadi ini hanyalah sebuah kalimat yang enak didengar tetapi tidak akan bisa dilaksanakan. Pak Purbaya ini ya. Di samping itu, dia juga mengungkapkan pelabuhan kerap kali menjadi gerbang masuk rokok ilegal dari luar negeri ke Indonesia. Ini udah tahu, Pak. Nah, di pelabuhan siapa bosnya, Pak? Bosnya pelabuhan kan bea cukai, bosnya kan lu, gitu loh. Dia pun berencana melakukan sidak ke pelabuhan atau jalur impor lainnya, namun dia tidak menyebutkan lokasi yang dimaksud. Lagi-lagi teman-teman ya, sidak-sidak ini kan kebiasaan Jokowi. Kebiasaan Jokowi hanya untuk marketing aja, supaya keren-kerenan aja, tetapi nggak betul-betul menyelesaikan masalahnya. Masalahnya itu adalah di kepemimpinan dan sistemnya yang rusak. Sekarang pemimpinnya tidak diganti. Ya udah, cuman ini aja, ganti kulit gitu loh.
Mungkin dalam waktu dekat kita akan dapat banyak orang di situ tuh, nanti yang terlibat akan kita sikat. Bagaimana menyikatnya, Pak? Bagaimana caranya menyikat rokok ilegal ini? Mau diapain? Mau dimusnahkan? Nggak bisa, Bapak bukan polisi. Kalau lu panggil polisi, polisi sudah disuap sama si oknumnya, sama si bandarnya. Gimana, Pak? Jadi Pak Purbaya ini terlalu jauh melampaui kewenangan dia ya. Termasuk kalau ada yang terlibat dari DJBC maupun orang Kementerian Keuangan, saya harap dengan itu 3 bulan ke depan sudah hilang. Sulit Pak, sulit Pak. Pak Purbaya ini over confident dan over claim ya, menurut gua ya. Oke teman-teman, silakan diketik di kolom komentar kalau ada mau bertanya ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, kita mulai dari Bapak Gunawan Ciadi. Apa? Bagaimana Pak? Terpotong? www apa? Oh, www.pajaksmartvip.com ya. pajaksmartvip.com. Oke, thank you Pak Ciadi ya. Kemudian Ibu Janati Kidos. Malam Pak Wan, malam Bu Janati, izin tanya. Kalau restoran menjual dengan cara kirim Grab, apakah perlu membayar PB1? Mohon pencerahannya. Sepemahaman saya nih Bu ya, sepemahaman saya kalau dia tidak punya meja dan kursi, itu dia tidak usah bayar PB1. Karena dia bukan restoran. Restoran itu punya syarat dia punya meja dan kursi untuk orang duduk. Gitu loh. Setahu saya begitu ya. Jadi kalau dia nggak ada meja kursi, dia bukan restoran. Dia jualan di Grab ya boleh-boleh aja dan tidak kena PB1. Sepemahaman saya begitu. Oke. Thank you Bu Janati, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok. Malam Bu. Salam sehat, semangat, bahagia selalu. Amin. Terima kasih sama-sama Bu Lisa. Semangat, bahagia selalu. Ibu Maria Tan. Malam kawan, malam Bu Maria. Saya dapat SP2DK. Masalah SPT 2022, saya tidak sesuai dengan laporan berdasarkan data auto exchange of information rekening bla 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 bla. Jadi nggak ada masalah Bu. Jadi yang pertama adalah Ibu minta data dahulu dari petugas pajaknya, ya. Data mereka itu apa saja. Nah, data mereka apa saja nanti disandingkan dengan datanya Ibu. Kalau Ibu sudah betul, sampaikan ke dia. Saya sudah betul. Kalau Ibu belum betul, salah, ya udah pembetulan. Ibu bisa pembetulan, kemudian kalau memang ada pajak yang perlu dibayar, ya udah bayar pajaknya. Kira-kira gitu Bu Maria. Oke, selamat bantu Bu Mariatan. Ibu Sinta Marta, malam kawan, malam Bu Sinta. Mau tanya, kalau belum ada suket PP UMKM, apakah masih boleh kita bayar PPh 0,5%? Jawabannya boleh ya. Suket PP 55 UMKM itu bukanlah syarat dia boleh atau tidak boleh pakai PPh final. Ya, yang boleh pakai PPh final adalah orang pribadi yang bukan pekerja bebas. Itu bisa menggunakan PPh final. Udah, tidak wajib punya suket ya. Nah, kalau mau cetak suket ya boleh, bagus, tetapi tidak wajib. Tetap dia bisa pakai PPh 0,5% final. Oke, thank you Ibu Sinta, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona 1183, kok mau tanya, KPP sudah ada edukasi SPT 2025, tetapi Kortes masih belum bisa dibuka dan TA beneran batal. Jawabannya betul ya. Jadi di Kortes itu memang belum bisa untuk SPT 2025. Kan dia baru bisa buka di 2026 nanti, Bu. Ya. Jadi 1 Januari 2026 baru bisa mendownload yang namanya e-form SPT 2025. Nah, kemudian TA, apakah benar-benar batal? Saya sih merasa jadi nih TA. Saya merasa malah jadi ya. Tetapi mungkin dibungkus dengan nama yang lain yang tidak terlihat seperti TA. Tetapi sebenarnya isinya TA, gitu ya. Kita tunggu aja si Pak Purbaya ini akan bikin gebrakan apa ya. Karena kalau kita bilang TA, dia nggak populer gitu loh. Tapi kalau dia ciptakan sebuah istilah, sebuah program yang bagus, yang keren kan, nama dia meledak gitu kan, namanya terkenal gitu. Kalau TA kan TA lagi gitu deh Bu. Tetapi pasti ada program seperti itu. Mungkin Oktober ini, kalau nggak Oktober tahun depan. Oke, selamat bantu Bu Lisa Mona. Bapak Anggreni Taulani. Malam kawan. Tiba-tiba dapat surat, katanya saya kurang lapor sejumlah nominal. Tetapi sekali saya cek yang kurang itu emang sudah cair dan tukar jadi deposito sudah lapor juga.
Jadi entah kenapa pengen minta ketemu lagi. Oke, jadi kalau saya sih Pak ya, saya malas ketemu langsung. Saya minta pertemuan melalui audio visual menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet atau video call juga boleh, pakai online juga boleh ya. Pakai handphone WA juga boleh. Jadi saya malas ketemu langsung. Jadi saya minta ketemunya melalui online. Nah, eh, yang kita mesti cermati adalah data harta kondisi tanggal 31 Desember. Oke. Pada saat 31 Desember, Ibu punyanya itu apa saja? Itu yang paling penting, Bu. Kalau itu sudah dilapor di SPT tahunan, berarti sudah benar. Kalau itu belum dilapor di SPT tahunan, berarti ya udah mesti diperbaiki, ya, diperbaiki. Kalau memang ada pajak yang perlu dibayar, ya udah bayar. Kira-kira gitu, oke? Selamat bantu, Bu Anggreni Taulani. Ibu Mariatan 2107, di mana laporan yang masuk ke DJP simpanan saya melebihi laporan SPT saya. Padahal laporan yang diterima DJP itu gabungan laporan harta saya dan suami, di mana SPT saya dan suami sudah sesuai saya laporkan. Kalau gitu tidak masalah, Bu Mariatan ya, tidak masalah. Ibu tinggal jelaskan. Tinggal jelaskan bahwa dari 20 item yang ditemukan petugas pajak, saya cuma lapor 8. Nanti yang 12 dilapor di SPT suami saya. Gitu. Kasih penjelasan seperti itu, Bu ya. Kalau perlu kasih bukti-buktinya lebih aman lagi. Intinya sesuatu yang sudah dilapor itu tidak usah dibayar pajak lagi gitu loh. Kalau belum dilapor itu mungkin perlu bayar pajaknya. Gitu ya. Oke. Selamat bantu Bu Mariatan 2107. Ibu Mariatan, cuma di lapangan semua harta atas nama saya. Jadi harta saya terlihat lebih besar dari laporan SPT-nya. Tidak masalah, Bu, tidak masalah. Ibu jelaskan kepada orang pajak, Pak, yang ini nama saya ada dilapor di SPT saya. Yang itu nama saya juga, tetapi bukan saya lapor, dilapor di suami. Itu tidak masalah, ya. Tinggal dijelaskan saja. Oke? Selamat bantu, Bu Mariatan. Ibu Bapak Anggreni Taulani. Lanjut yang tadi kok. Ya sudah ada bukti jelas juga dari bank kalau dianya salah, tapi kok masih pengen ketemu. Nah, kenapa dia pengen ketemu? Karena dia pengen phishing, pengen mencari-cari kesalahan kita lagi, ya. Jadi kalau saya malas ketemu orang pajak. Jadi saya minta pertemuan online supaya bisa saya rekam, supaya kalau memang ada kata-kata yang salah bisa saya laporin ke polisi, gitu ya. Kalau kita ke kantor pajak kan tidak boleh merekam. Kalau tidak boleh merekam nanti kalau Bapak dibentak-bentak sama dia, siapa yang tanggung jawab? Gitu kan? Kalau Bapak mengalami trauma, gegar otak, siapa yang tanggung jawab? Gitu ya. Jadi supaya win-win solution, supaya sama-sama enak, ya kita diskusinya online saja. Oke, selamat bantu Pak Taulani. Bapak Sahka Wo. Koko malam Pak Sahka. Salam kenal, mau tanya. Jika neraca saldo tidak ada laporan persediaan dan piutang, yang ada di pasifa uang muka penjualan, yang dikenakan ada beberapa rekening belum dilaporkan. Akibat selisih yang harus dimasukkan lebih. Oke. Pertanyaannya apa, Pak? Ada nih ya. Dan ada hutang belum dilaporkan juga. Jadi baiknya dialihkan kemana selisih akibat tidak balance. Yang padahal memang lebih tahunnya nggak sebesar selisih, apakah harus lapor sebagai hutang lain atau ditulis lebih apa gitu ya. Oke, Bapak Sako nggak usah pusing. Bapak harus kembali kepada kondisi sebenarnya. Oke, jadi janganlah kita berusaha memanipulasi laporan kita untuk melakukan cocokologi, mencocok-cocokkan supaya balance. Jangan begitu. Oke. Yang Bapak mesti lakukan adalah menjurnal yang benar. Ya, menjurnal yang benar, gunakanlah software accounting. Gunakanlah software accounting yang contohnya Accurate Online lah, Journal ID lah, Zahir lah, Zero Accounting, B Accounting. Gunakanlah software tersebut supaya Bapak tidak mengalami yang namanya neraca saldo tidak balance, ya. Kalau pakai software, maka neraca saldo pasti balance. Oke? Jadi ganti sistem saja, Pak. Jadi jangan melakukan cocokologi seperti ini. Jangan melakukan manipulasi data atau mencocok-cocokkan data supaya terlihat normal gitu ya. Jangan. Tetapi gunakanlah sistem, gantilah sistem menggunakan menjurnal akunting yang benar. Dengan begitu neraca Bapak tidak akan salah, pasti balance. Oke.
Sama teman tuh Pak Sahkowo. Ibu Melisa Isabella, malam kok, malam Bu Melisa. Kalau PKP beli barang dari non-PKP, tidak ada faktur pajaknya. Apakah perlu dilapor di SPT PPN masa? Biasa saya hanya lapor yang ada PM-nya saja, Kamsyako. Jawabannya perlu, Bu. Di Per 11 yang terbaru itu, Ibu perlu menuliskan di kotes Ibu, pembelian yang berasal dari non-PPN, non-PKP. Itu perlu di-input. Cuman saya nggak tahu update-nya nih. Apakah formulirnya sudah update apa belum diupdate? Gitu ya. Tetapi memang itu perlu dituliskan. Kalau di formulir itu sudah ada kolom itu, maka sudah perlu diisi. Gitu Bu ya. Jadi dengan demikian, pembelian kita di laporan PPN dengan pembelian kita di akunting akan sama persis. Dengan begitu nggak ada masalah lagi seperti yang kemarin-kemarin. Nah, selamat bantu Bu Melisa Isabella. Ibu Mariatan 2107. Simpanan saya itu ada dalam bentuk investasi link, FR, dan saham. Tetapi dalam laporan SPT saya laporkan di deposito semuanya. Jadi pajak bunga yang di SPT dan yang masuk ke DJP enggak sinkron. Tidak masalah Bu, tinggal dijelaskan saja. Ya, tinggal diberi penjelasan saja, tidak masalah. Oke, ya jelaskan yang benar aja, nggak masalah ya. Teman-teman tuh Bu Mariatan. Kan itu sudah PPh final jadi aman. Oke, Bu Mariatan ya. Bapak Ziki Kriali Firdaus, salam rokok. Oke, salam rokok. Bapak Zengfang 24. Padahal aset rumah tersebut belum pernah dilapor di SPT suami saya selama ini. Apakah harus ikut TA? Oke, jadi untuk harta yang belum dilapor di SPT, kemudian ditemukan oleh petugas pajak, ada beberapa cara. Cara pertama ikut TA. TA sudah tidak ada ya, TA sudah tidak ada. Yang pertama adalah ikut pas final. Pas final itu adalah harta-harta yang diperoleh sebelum 2015 dan kita sudah ikut tes amnesti 2015. Dengan begitu kita boleh ikut pas final, bayar 12,5%. Cara kedua adalah Bapak melakukan pembetulan SPT, laporkan melalui mekanisme pembetulan SPT, laporkan penghasilannya, kemudian bayar pajaknya. Oke, kira-kira seperti itu Pak Jengfeng. Jengfang 24. Oke, thank you Pak Jengfeng, semoga terbantu. Bapak Sako. Yang tadi Pak ya, sudah Pak ya tadi ya. Mengenai neraca saldo. Oke, Bapak perlu ganti menggunakan software akunting yang benar. Oke. Bapak YNNEFR. Kok PMK 10, PPh 21 gaji kurang dari 10 juta per bulan tidak dipotong pajak. Apakah artinya PTKP 54 juta jadi 120 juta? Tidak ya. Jadi bukannya tidak dipotong pajak ya, melainkan tetap dipotong pajak. Namun pajaknya itu dibayarkan oleh negara. Sehingga uang yang harusnya dipotong itu dikembalikan kepada si pegawai. Ya. Jadi tetap mekanismenya seperti biasa aja, nggak ada yang beda, seperti biasa. Hanya saja billingnya nggak usah dibayar karena menggunakan metode DTP. DTP kan ditanggung pemerintah ya. Nah, jadi PPh 21 ini ditanggung oleh pemerintah. Bukannya nggak bayar ya, tetap bayar. Cuman dibayari pemerintah gitu ya. Sehingga gajinya dapat utuh full kepada si pegawainya. Oke, kira-kira begitu. Teman-teman tuh, Ibu Y. Never. Ibu Nino Wijaya, kawan tanya, saya gelisah, waktu PPS saya tidak merubah tahun perolehan rumah. Itu apakah resikonya ya? Mohon jawabannya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Yang penting sudah dilapor, sudah bayar pajaknya, udah Bu. Nggak usah pusing Bu, nggak usah terlalu pusing ya. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir untuk sesuatu yang belum terjadi. Apalagi sesuatu yang sudah terjadi, nggak usah pusing. Ya, selama tidak ada dipanggil oleh AR, udah kita diam-diam aja. Teman-teman tuh Bu Noni. Yang penting kan pajaknya sudah dibayar gitu ya. Bapak Cipayung Forli. Kok kalau ada direksi baru wanita yang NPWP-nya gabung suami, mau didaftarkan sebagai signer di Cortex. Gimana caranya ya kok biar login dan impersonate-nya pakai NPWP istri aja? Oke, cara pertama yang paling gampang adalah bikin NPWP sendiri.
beres dong kalau mau ya. Cara kedua adalah dia melakukan aktivasi NIK ya. Aktivasi NIK tetapi tidak usah bikin NPWP. Aktivasi NIK ke Cortex supaya dia bisa menjadi signer tetapi tidak perlu bikin NPWP. Oke. Cara ketiga, kalau dia pusing dia nggak ngerti, udah datang ke kantor pajak bawa laptop. Oke, bawa laptop ke kantor pajak, minta dibantu oleh tim penyuluh di KPP. Beres. Gitu ya. Oke. Teman-teman tuh Pak Cipayung Forli. Bapak Aman Santosa 123, kok tanya lagi. Orang tua meninggal 2 tahun lalu, meninggalkan aset berupa rumah, deposito, dan lain-lain. Cuma belum pernah lapor SPT tahunan. Apakah jadi masalah? Ahli warisnya yang harus dilakukan apa ya kok? Oke, yang pertama adalah datang ke notaris ya. Datang ke notaris, beres bikin satu dokumen yang namanya akte warisan atau surat pernyataan waris atau apapun lah namanya. Yang namanya dokumen yang menyatakan bahwa Bapak adalah pewaris yang sah atas harta almarhum. Oke, jadi yang pertama datang ke notaris, bikin dokumen warisan. Yang kedua, Bapak bikin SPT tahunan, masukkan semua harta almarhum ke SPT-nya si penerima waris. Ya, jadi penerima waris langsung laporkan di SPT tahunan yang terbaru nanti ya, 2025. Udah. Kemudian di SPT tahunan itu dilaporkan yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang namanya warisan. Tulis di situ, beres Pak Aman. Oke, Sobat terbantu Pak Aman Santosa. By the way, yang namanya warisan itu tidak kena pajak ya. Yang penting kita punya dokumen yang sah yang menyatakan bahwa kita ini penerima yang sah sebagai ahli waris. Oke, thank you Pak Aman. Ibu Lusim 3665. Malam kawan, malam Bu Lusim, mau tanya, PT saya dapat tagihan di invoice tertulis jumlah uang 28 juta dengan keterangan harga belum PPN dan harga sudah termasuk biaya PPh 2%. Maksudnya gimana ya kok? Oke, yang pertama mengenai belum PPN ya. Kalau dia PKP berarti 2,28 juta ini akan ditambah lagi dengan PPN 11% ya. Berarti kan mungkin sekitar 2,9 atau 3 juta gitu ya. Nah, sehingga yang mesti dibayar adalah 30-an juta lebih. Oke, itu mengenai PPN. Jadi tinggal ditambah PPN-nya 11%. Kemudian PPh. Kenapa PPh sudah termasuk? Karena ibu bisa potong nih. Ibu bisa potong 2% ya. Jadi dari 28 juta ini ibu bisa potong 2% sehingga ibu bisa bayar cuman 98% saja ya. 98% yang ditransfer ditambah PPN-nya kalau dia PKP. Kemudian ibu membuat bukti potong PPh unifikasi ya untuk PPh 23 tersebut. Kira-kira seperti itu yang saya pahami konsepnya. Oke. Teman-teman tuh Bu Lusim 3665. Kemudian Ibu Mariatan 2107. Misal lapor SPT kita lebih daripada laporan bank yang diterima DJP itu apa masalah ya? Oh, tidak masalah. Kalau banknya punya 100, kita lapornya 120, itu tidak masalah. Ya, yang jadi masalah adalah di banknya menemukannya besar, yang kita laporkan sedikit. Nah, itu masalah. Karena pada waktu TA, saya ada melebihkan laporan deposit saya beli tempat gitu kawan. Oke, nggak ada masalah ya. Yang kita laporkan lebih besar daripada yang diketemukan orang pajak, itu tidak masalah. Oke, teman-teman tuh Bu Mariatan. Bapak Sanjaya Ivan 29, kawan. Saya ada sewa menyewa. Penyewanya atas nama PT. Bayar di bulan Desember 2025 untuk masa sewa 2026. Lalu penyewa menyetor PPh di bulan Januari 2026. Saya boleh laporkan di SPT 2025 atau 2026? Oke, kalau saya sih Pak ya, saya akan laporkan di 2025. Kenapa begitu? Karena uangnya ada di saya di 2025. Gitu ya. Jadi ada dua cara. Cara pertama adalah Bapak langsung laporkan penghasilan di 2025 sehingga uangnya bisa bertambah. Cara kedua adalah Bapak tidak laporkan penghasilannya di 2025, nanti lapor di 2026 sebagai penghasilan, tetapi Bapak catat sebagai hutang. Ya, kan uang masuk nih ke rekening nih. Nah, Bapak harus membalancing dengan adanya hutang. Kan kalau uang masuk cuma ada dua kemungkinan, penghasilan atau hutang. Kalau penghasilan boleh, kalau hutang boleh. Kalau saya lebih suka masuk penghasilan biar nggak usah pusing. Tapi kalau Bapak masa ragu-ragu, belum ada bukti potongnya kan, Bapak mau lempar ke hutang juga boleh. Nanti tahun 2026 baru hutang itu dihilangkan sebagai penghasilan sewa. Itu juga boleh. Oke.
Selamat bantu Pak Sanjaya Ivan 29. Bapak Jovin 2002I. Pak Awan, tanya PPH final ada batasan maksimal 4,8 M per per apa nih? Dalam tahun berjalan, terus Pak. Iya, betul ya, betul ya. PPH final UMKM 0,5% itu sama seperti PKP ya. Batasannya adalah 4,8 M per tahun ya, alias ya per bulan ya kira-kira maksimal 400 juta. Oke. Jadi per tahun dapat batasan 4,8 M. Kalau melewati 4,8 M, maka sudah tidak bisa pakai PPH final ya, dan dia menjadi wajib PKP. Oke, selamat bantu Bu Jovin. Bapak Sahkawo, Koko ini dilanjut. Itu akhirnya saya sudah pakai Accurate, tapi selisih itu masuk di laba ditahan dengan membengkak kisaran 30 M. Padahal ini neraca saldo SPT tahun akhir ini hanya 5 M. Bagaimana kok? Apakah tetap diakui sebagai laba ditahan 30 M atau bagaimana? Tadi Koko bilang jurnal yang sebenarnya. Hasilnya laba ditahan bertambah jadi 35 M. Oke, jadi yang Bapak lakukan adalah menginput saldo awal, ya kan? Nah, maksud saya jangan input saldo awal. Maksud saya betul-betul di jurnal kembali satu persatu, yaitu di jurnal debit dan kreditnya itu apa, pembeliannya apa, penjualannya apa, pembeliannya, biaya-biaya, uang masuk, uang keluar, semuanya di jurnal dari awal. Itu maksud saya, Pak. Ya, kalau Bapak langsung tembak ke neraca saldo ya pasti akan muncul yang namanya equity balancing ini, gitu kan. Kan kita justru mau membuang ini kan. Kita tidak mau muncul equity balancing seperti ini sehingga terpaksa Bapak masih menjurnal transaksinya, Pak. Transaksi di jurnal satu persatu di jurnal. Dengan begitu Bapak akan bisa menemukan di mana kesalahannya nanti. Memang agak repot tetapi lebih bagus, Pak. Daripada langsung tembak begini kan susah. Oke, selamat bantu Pak Sahkowo. Ibu Anggreni Taulani. Maaf, masih lanjut yang tadi. Jadi konsultan saya yang hubungi WA-nya dan AR-nya dan datanya keliru dan sudah dijelaskan, tetapi masih pengen ketemu. Jadi konsultan saya katanya yang pergi. Apakah aman begitu kok? Nggak apa-apa Bu, aman-aman aja ya. Dia pengen kenalan, pengen ngobrol, begitu aja lah, biasalah. Jadi dia pengen cari-cari potensi aja gitu. Nggak apa-apa ya. Sepanjang dia tidak memeras, sepanjang dia tidak merampok ya, tidak tiba-tiba bilang tuh mesti bayar pajak 1 miliar gitu ya. Nah, itu baru ngerampok namanya. Kalau masih aman-aman aja, masih ngobrol-ngobrol santai ya nggak apa-apa lah. Oke. Mau dia ketemu boleh, mau ibu yang ketemu boleh, mau berdua juga nggak apa-apa. Kalau saya sih malas, kalau saya lebih suka online. Oke. Teman-teman tuh Bu Anggraini Taulani. Kemudian Bapak Ibu Anggraini lagi. Sudah kasih bukti bank juga yang menunjukkan kalau AR-nya keliru. Oke, nggak masalah lah, nggak masalah. Nanti kita lihat ya, ketika ketemu AR, kita lihat jangan-jangan si AR masih punya data yang lain. Oke, nah, thank you Bu Anggreni. Bapak Enardi Wu, malam Pak Enardi. Kalau misalnya ada karyawan kerjanya itu periode Januari sampai Maret, kemudian dia resign, lalu kerja lagi Agustus sampai Desember dengan perusahaan yang sama. Untuk bukti potong gimana kok? Apakah dibuat dua terpisah? Rasa-rasanya sih iya Pak, bikin dua terpisah. Kenapa? Kayak ketika di bulan Maret, kan dia sudah dibikin bukti potong kan? Di bulan Maret dia sudah terbit A1, tiba-tiba Agustus masuk nih. Apakah lantas perusahaan mesti bikin pembetulan Maret? Kan repot kalau pembetulan hanya gara-gara dia doang. Jadi kalau saya pikir, udah bikinin dua bukti potong aja, bikinin dua A1, nanti dia tinggal ngurus sendiri deh ketika di SPD tahunan dia. Kira-kira gitu ya. Oke. Teman-teman tuh Pak Enardi Wu. Ibu Anissa Yuli 24, kok mau tanya, apakah gaji BPJS tenaga kerja wajib di atas UMP? Seharusnya begitu Pak, seharusnya begitu. Oke, sedangkan realnya itu gaji kami di bawah UMP dan dilaporkan PPh 21 juga. Nggak apa-apa kan kok, karena realnya seperti itu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya. Jadi gajinya di bawah UMR, yang kita laporkan di akunting dan pajak adalah yang real. Sementara di BPJS yang dilapor adalah minimal UMR kan. Ya nggak apa-apa Bu, semua orang juga begitu Bu. Oke, selamat bantu Bu Anissa Yuli. Bapak Cindraka,
Kalau warisan rumah dari orang tua kepada anak, biar tidak kena PPh, BPhtB, gimana caranya? Oke, kalau PPh udah pasti gratis Pak ya. Kalau PPh itu gratis dengan syarat mengajukan SKB, ya bikin surat SKB ke kantor pajak. Kalau berhasil diterima SKB-nya, maka tidak usah bayar PPh. Mengenai BPhtB, biaya balik nama, ini harus dibayar karena ini adalah peraturan gubernur. Oke, harus dibayar. Nah, Bapak kalau merasa berat, Bapak boleh kirim surat kepada gubernur. Oke, kirim surat kepada Bu Gubernur, saya keberatan bayar ini, saya minta dibikin nol, gitu. Kalau dikabulkan, berarti Bapak nggak usah bayar. Tetapi kalau dikabulkan sebagian, berarti Bapak cukup cukup membayar sesuai yang dikabulkan. Kalau ditolak, ya udah Bapak masih bayar. Nah, kalau Bapak masih mau ngotot, Bapak boleh menggugat ke pengadilan pajak kalau mau. Ya, oke. Cuma bantu buat Pak Cindraka. Bapak Bobby Bola 16. Malam kok, malam Pak Bobby. Apakah kantor pajak bisa meminta data rekening WP di bank secara khusus tanpa melalui proses pemeriksaan dan di luar skema AEOI? Jawabannya bisa, bisa banget Pak ya. Jadi mereka itu punya, yang gue dengar nih ya, punya software semacam software hacker gitu ya, bisa mengambil data-data seperti itu. Tetapi itu hanya kejadian di negeri Konoha. Ya, di Indonesia nggak ada begitu. Oke, jadi kita harus berasumsi bahwa data kita itu sudah diketahui orang pajak. Dengan begitu kita nggak usah mikir-mikir mengenai dia dapat dari mana datanya, data ini kok nggak benar, dapat dapat dari mana, padahal nggak ada pemeriksaan. Kita nggak usah pusing begitu lagi. Kita fokus ngeberesin data yang sudah ada. Gitu loh Pak ya. Jadi kita nggak usah pusing lah dapat dari mana. Kalau Bapak mau persoalkan boleh. Kalau Bapak mau persoalkan boleh-boleh saja. Oke, teman-teman tuh Pak Bobby Bola 16. Ibu Lusim, terima kasih kawan, sama-sama Bu. Ibu Catherine, bukan ya. Ibu Mariatan. Oke, terima kasih atas penjelasannya Kak Awan, sangat membantu sekali. Terima kasih Bu Mariatan, sama-sama. Ibu Catherine Liu, tanah yang telah dihibahkan orang tua pada kode harta SPT Ortu perlu dihapus? Jawabannya perlu. Perlu ya. Jadi ketika dia menghibahkan itu harta kepada anak, maka anaknya yang lapor, si orang tua cabut. Ya, jangan sampai dua lapor, jangan sampai double ya. Satu harta tidak boleh dilaporkan di dua tempat. Jadi satu harta, satu buah rumah hanya boleh dilaporkan di SPT satu orang, gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Catherine Liu. Bapak Sakawo. Koko, jadi di Accurate saya tidak perlu masukin saldo awal ya? Betul Pak, nol aja saldo awalnya. Karena Accurate baru mulai proses tahun 2025. Jadi Bapak menjurnal mundur Pak. Jadi Bapak menjurnalnya itu mundur jurnalnya sampai ke awal mulai usaha. Dengan begitu akan lebih aman, lebih clear, lebih benar gitu ya. Tetapi gimana kalau perusahaan ini sudah berdiri 20 tahun? Kan nggak mungkin dong kita lapor mundur sejauh itu. Nah, Bapak mesti pilih satu buah tahun yang menurut Bapak yang paling tepat, yang paling mendekati kebenaran. Nah, dari situlah Bapak mulai menginput saldo awal. Nah, itu boleh pakai neraca yang terakhir itu. Tetapi pastikan neraca itu neraca yang sudah benar ya dan sudah balance. Gitu, Pak. Kalau enggak, ya udah lapor mundur lagi. Masa di jurnal yang mundur lagi, itu lebih tepat. Oke. Teman-teman tuh Pak Sakahwo. Oke, SPT tahunan 2025. Oke. Bapak Mei 2107. Malam kok. Saya CV usaha produksi tepung beras. Omsetnya belum melebihi 4,8 M. Tetapi memilih pakai perhitungan PPh 25 karena lebih efisien untuk perhitungan PPh-nya. Apakah bisa? Kok? Jawabannya bisa ya. Dan apakah perlu bikin pemberitahuan ke KPP? Jawabannya perlu. Jadi Bapak mesti masuk ke sistem Cortex, kemudian pilih pelayanan, kemudian pilih yang namanya mengisi formulir memilih menggunakan PPh umum. Oke, isilah formulir itu, memilih menggunakan PPh umum, kemudian tercetak suratnya tersebut. Dengan begitu Bapak sudah bisa menggunakan PPh 25 alias PPh umum. Oke, mesti cetak surat itu ya. Dan ketika Bapak mencetak surat itu, maka mulai hari itu Bapak tidak bisa kembali ke PPh final ya, begitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Mei 21. Bapak Mei 21.
CV berisi awal tapi sampai sekarang belum kasih pemberitahuan ke KPP memilih perhitungan PPh 25. Apakah boleh permohonan dikirim bulan ini? Jawabannya sulit, Pak ya. Bapak kalau mau bikin untuk tahun depan aja, ya. Sedangkan untuk tahun ini Bapak tetap menggunakan PPh final. Karena orang kan tidak boleh tiba-tiba berpindah di tengah-tengah tahun ya. Jadi kalau Bapak ajukan sekarang, maka berlakunya tahun depan. Itu lebih tepat ya. Kan nggak boleh tiba-tiba di tengah-tengah tahun. Dan tidak bisa berlaku mundur, gitu. Jadi tetap pakai PPh final sampai Desember, kemudian tahun depan lah baru mulai menggunakan yang baru ini. Oke? Semua teman tuh Pak Mei 2107. Bapak Cindraka, gimana caranya bersurat ke gubernur sehubungan dengan PPHTB? Apakah sudah banyak yang berhasil? Ada kok Pak, ada ya. Jadi Bapak tinggal bikin surat ya kepada yang terhormat Bapak Gubernur, namanya siapa, alamatnya di mana, bahwa pada tanggal sekian saya mengajukan berencana untuk melakukan balik nama atas harta dari almarhum papa saya gitu ya. Nomor NOP-nya sekian, alamatnya di mana, bahwa saya merasa berat untuk membayar nilai BPHTB tersebut. Saya maunya tolong digratiskan dong, karena ini kan hanyalah perpindahan dari warisan gitu ya. Bapak coba aja. Ada gubernur yang baik mau bantu, tetapi ada yang tidak mau, ya udah dia nggak peduli, dia tolak aja, gitu kan. Ada juga yang win-win solution, dia kabulkan sebagian, itu juga bagus. Oke, mau dicoba boleh-boleh aja Pak. Teman-teman tuh Pak Cindraka. Bapak Ibu Anggreni Taulani. Makasih banyak kok, orang baik luar biasa. Jadi fans setiap hari Senin. Makasih Ibu Anggreni Taulani, luar biasa. Terima kasih. Ibu Febri Damayanti, Pak, yang boleh digaji di CV itu sekutu aktif atau pasif atau tidak boleh dua-duanya? Jawaban saya adalah dua-duanya tidak boleh. Setahu saya begitu ya. Setahu saya sekutu pasif maupun sekutu aktif di CV tidak bisa digaji. Mereka hanya bisa terima prefer nanti ya. Ketika nanti ada untung, dia terima prefer. Sepemahaman saya begitu, Bu. Oke. Teman-teman tuh Bu Febri Damayanti. Bapak Cindraka, bila transaksi jual rumah di bawah NJOP, bayar PPh-nya sesuai nilai transaksi nggak apa-apa kok. Tidak bisa Pak, tetap menggunakan nilai NJOP. Jadi selalu menggunakan nilai yang lebih tinggi. Ya, kalau kita transaksi di bawah NJOP, maka bayar PPh dan BPHTB biasanya akan mengikuti nilai yang lebih tinggi, yaitu NJOP. Begitu Pak. Coba bantu Pak Cindraka. Lanjut, Bapak Bobby Bola 16. Kok, kenapa banyak orang yang bilang harta warisan itu bebas pajak hanya kalau sudah dilapor di SPT pewaris? Bukannya tidak ada dasar hukumnya kok. Betul Pak ya, betul. Tidak ada dasar hukumnya. Kenapa banyak orang ngomong gitu? Karena banyak orang bodoh di Indonesia ini, teman-teman ya. Pak Bobby ya, bercanda Pak ya. Jadi, banyak orang, bahkan konsultan pajak ya, yang tolol, nggak ngerti hukum, kemudian dia bilang, kalau nggak dilapor di SPT, maka nggak bisa gratis PPh gitu ya. Itu orang tolol Pak, jadi nggak usah didengerin ya. Kita ini negara hukum, bukan negara logika. Jadi nggak usah pakai logika, kita ikuti hukum aja. Kalau hukumnya bilang itu bebas pajak tanpa syarat, ya udah kita ikuti hukum. Gitu loh. Oke. Teman-teman tuh Pak Bobby Bola. Bapak Mei 2107. CV belum pernah lapor SPT kok, karena baru berdiri Januari 2025. CV belum pernah lapor SPT. Oke, kalau gitu tinggal Ibu jurnal dari awal ya, Bapak ya. Tinggal jurnal dari awal yang benar. Oh, tadi mengenai ini ya, mengenai PPh 25 ya. Ya boleh sih Pak, kalau Bapak mau coba, Bapak boleh mengajukan surat permohonan, surat ini, pemberitahuan menggunakan PPh umum sekarang, kemudian Bapak 1 tahun ini menggunakan PPh 25. Boleh dicoba Pak ya, cuman pengalaman saya, surat tersebut itu berlaku ke depan, bukan ke belakang. Jadi untuk omset-omset setahun ini tetap menggunakan PPh final, gitu. Tetapi kalau Bapak merasa sangat-sangat berat gitu, 0,5%, ya udah nggak apa-apa, cetak suratnya, kemudian 1 tahun langsung full menggunakan PPh umum, gitu ya. Nah, tetapi tetap tidak boleh setengah-setengah ya, jangan setengah-setengah. Oke, selamat bantu Pak Mei 2107. Bapak Sahkawo,
Koko, kita kena SP2DK tahun 2021 dan 2022 ini sudah selesai. Diperkirakan 2023 dan 2024 akan berlanjut karena neraca saldo akan mengikuti terus ya. Lalu bagaimana kok? Apakah tetap menunggu neraca saldo untuk jadi saldo awal? Bagaimana solusinya? Udah Pak, tebas dari awal Pak, dibikin jurnal yang benar dari awal. Satu persatu di jurnal, sampai yang terbaru ini. Supaya apa? Supaya nanti kalau SP2DK yang baru datang, Bapak sudah siap, gitu ya. Kalaupun Bapak belum siap, nggak apa-apa, Bapak boleh minta waktu lagi, gitu. Oke, selamat bantu Pak Sakawo untuk lanjutkan sebagai neraca saldo awal 2025. Yes Pak, yes. Jadi mending Bapak benarkan dulu laporan laba rugi dan neracanya yang benar. Kalau sudah benar, maka ketika ada SP2DK ya nggak apa-apa. Bapak tinggal jelaskan yang benarnya bagaimana. Gitu kan? Nah, teman-teman tuh Pak Sahkawo. Bapak Anas Nur Saiful. Malam kawan, malam Bapak Anas. Jadi masalah tidak jika saya bikin CV tetapi orang pribadi sekutu aktif juga masih jalankan PPh final UMKM 0,5% dengan bisnis yang sama. Jawaban saya tidak masalah, Pak. Yang penting betul-betul dipisah ya. Rekeningnya dipisah, barang dagangnya dipisah, gudangnya dipisah ya. Jangan sampai bercampur aduk nih. Rekeningnya kadang-kadang dicampur, barangnya bercampur, itu nggak boleh ya. Jadi Bapak pisahkan mana barang CV, mana barang orang pribadi. Kalau dijual, barang CV dijual masuk ke rekening CV, barang OP dijual masuk ke rekening OP. Ini yang harus dilakukan, yang biasanya susah dilakukan, Pak. Nah, begitu, Pak. Oke. Jadi kalau emang mau pisah omset, mau pecah omset, boleh dilakukan, tetapi harus disiplin. Dari hulu ke hilir dipisah, gitu ya. Nah, sama-sama tuh Pak Anas Nur Saiful. Bapak Mate 21, makasih kok sama-sama. Oke, kalau masih ada pertanyaan silakan teman-teman ya. Sambil sebelum ada pertanyaan, saya akan buka lagi berita terbaru nih. Berita terbaru di dunia perpajakan di Indonesia. Oke, ada pertanyaan. Dari Bapak Almanar Recreate Degual. Jika orang tua sudah meninggal 10 tahun lalu, tetapi rumah baru dibagi waris saat ini. Jadi sudah lewat masa, padahal nggak pernah lapor SPT. Bagaimana kok? Tidak masalah Pak, nggak apa-apa. Bapak bikin akte notarisnya mengenai pembagian warisan, siapa dapat berapa gitu. Kemudian Bapak langsung akui rumah tersebut di SPT Bapak di bagian Bapak saja ya. Kalau Bapak dapat sepertiga gitu, ya udah Bapak tinggal isi sepertiga bagiannya aja saja. Oke, kemudian mau diproses balik nama juga boleh ya. Balik nama karena warisan itu bebas PPh tetapi tetap bayar BPHTB. Kira-kira gitu. Oke. Sama-sama tuh Pak Almana Recreator dulu. Mbak Ibu Catherine Liu, tanah hibahkan kedua anak. Kode harta di SPT orang tua perlu dihilangkan, terus di kode harta anak tanah dimasukkan. Betul Bu Catherine, betul ya. Jadi tanah tersebut dihilangkan dari orang tua, SPT orang tua, kemudian dimasukkan di SPT-nya si anak. Nanti anak pertama dapat bagian 50%, anak kedua dapat bagian 50%. Kira-kira begitu konsepnya. Oke. Thank you Bu Catherine, semoga terbantu. Bapak Sahkawo, makasih banyak. Tanya lagi kok, jika pas keluar buat fee PT ataupun perorangan, mereka nggak mau dipotong PPh. Solusi terbaik diakui biaya apa kok? Jawabannya tetap diakui seperti itu ya. Nah, tetapi mereka nggak mau dipotong PPh. Tetapi di gross up. Oke, kita boleh gross up. Jadi kalau kita punya supplier atau vendor tidak mau dipotong PPh, maka ada dua cara. Cara pertama adalah kita gross up. Nah, apa itu gross up? Bapak coba cek ke Google ya. Intinya adalah kita menanggung sendiri PPh ininya. PPh 23 atau 21-nya. Cara kedua adalah kita nggak usah potong. Tetap masukin ke biaya tersebut, tetap masuk ke biaya yang benar ya. Tetapi kita tidak potong, nanti biarkan ditemukan di pemeriksaan. Nah, ketika ditemukan di pemeriksaan ya udah kita bayar. Plus sanksi, plus bunga nggak apa-apa gitu. Banyak orang begitu juga ya. Banyak orang juga sengaja menaruh lubang-lubang di dalam SPT dia supaya nanti ditemukan di pemeriksaan. Ya nggak apa-apa juga. Oke.
Sama teman tuh Pak Sahkawo. Ibu Mariatan 2107, kok kalau pecah omset rekening, dipisah barang juga dipisah, tapi barang dijual di satu toko apa nggak apa-apa? Jawaban saya nggak apa-apa, tapi pisahkan barangnya. Jadi satu toko nih, dikasih triplek, atau dikasih kaca, atau dikasih kayu. Pisahkan mana barang CV, mana barang OP. Pisahkan, Pak. Nah, Ibu, begitu caranya ya. Nah, kalau kita tidak pisahkan, nanti akan bercampur. Barangnya CV dijual masuk ke rekening OP, barangnya OP dijual masuk ke rekening CV. Itu tidak boleh, itu haram. Begitu ya. Mungkin Ibu berpikir, eh, itu kan barangnya sama. Kalau barang sama harusnya nggak masalah dong. Nggak bisa, Pak, Bu. Orang pajak tidak bodoh. Nanti akan ketahuan. Jadi malah jadi masalah. Jadi, kalau mau jual barang yang sama, di satu toko bisa, tetapi betul-betul dipisahkan. Pakai sekat atau kaca atau triplek gitu loh. Oke. Sama teman tuh Bu Mariatan. Ibu Lisa Mona 1183. Kok mau tanya, jika ada pembelian tanah untuk pendirian PT, uangnya dari PT lama, jurnalnya boleh aktiva pada kas atau bank, aktiva pada kas atau bank, boleh maksud Ibu di PT lamanya ya. Di PT lama ada uang keluar nih buat membeli tanah untuk bikin PT baru, gitu ya. Nggak bisa. Kan itu bukan aktifannya PT lama ini. Itu kan aktifannya PT baru itu kan, gitu ya. Kalau saran saya sih tarik dividen dahulu, Bu. Tarik dahulu dividennya ke direktur, barulah si direktur menyetorkan dividen itu kepada PT yang baru sebagai setoran modal, barulah PT baru ini membeli apapun yang dia mau beli, gitu ya. Jadi PT A dan PT B jangan langsung berurusan. PT A tarik dahulu dividennya atau gaji ke direktur, baru direktur setor uangnya kepada PT yang baru, barulah ini uang dipakai buat belanja. Gitu. Oke. Teman-teman tuh Bu Lisa Mona 1183. Ibu Nino Wijaya, kawan, berarti omset 4,8 M dan 0,5% masih berlaku ya? Jawabannya masih berlaku, Pak, sampai Desember 2029. Oke, sampai Desember 2029 masih berlaku. Thank you Bu Noni, semoga terbantu. Bapak Ibu Anggreni Taulani, oh ya kok, kalau konsultan saya disuruh ketemu sama AR, padahal sudah ada bukti kalau dia salah. Kalau konsultan saya disuruh ketemu, apakah saya harus ikut juga? Baiknya gimana kok? Tidak harus ya, tidak harus. Boleh konsultan ketemu sendiri, boleh ibu ketemu sendiri, boleh ketemu dua-duanya, gitu ya. Kalau saya malas, kalau saya minta ke AR, Pak AR, saya maunya online aja deh via komputer, via Zoom atau Google Meet, gitu ya. Karena saya malas datangin ke orang pajaknya. Oke, sama teman tuh Pak Taulani. Bapak Jovin 2002I, Pak, kalau CV baru tahun ini terus omset 500 M nggak apa-apa ya? Jawabannya nggak apa-apa, terserah. Ya, nggak masalah. Oke, teman-teman tuh Mbak Jovin. Boleh-boleh saja. Bapak Rian Mahendra, malam kok, malam Pak Rian. Kalau PKP mau daftar NPWPD supaya nggak bayar PPN, apakah harus hapus PKP-nya? Takut pemeriksaan. Betul Pak, harus cabut PKP dahulu supaya dia bisa murni hanya pakai PP1 gitu kan. Solusi gimana? Solusi bikin PT baru Pak, nggak usah pusing. Bikin PT baru atau bikin CV baru. Sementara PKP yang ini nih tetap dibiarkan begitu aja, dilapor setiap bulan kondisinya nihil gitu aja Pak. Daripada cabut PKP ya. Karena kalau cabut PKP pasti diperiksa Pak. Jadi gara-gara itu namanya. Jadi mending bikin PT baru aja atau CV baru supaya bisa start dari nol gitu. Setahu saya sih gitu ya. Teman-teman tuh Pak Rian Mahendra. Bapak Anas Nur Saiful, kok boleh tidak? Barang yang awalnya milik pribadi, realnya barang belum habis nih. Tetapi dianggap terjual semua dan dibayarkan PPh 0,5%-nya. Jawabannya boleh-boleh saja sih Pak, tetapi apa tujuannya Bapak melakukan itu? Boleh, jadi barangnya masih ada nih, kita anggap terjual, boleh-boleh aja. Tapi apa tujuannya? Apa yang Bapak kejar dari sini? Kalau Bapak mengejar supaya dianggap ada uang masuk, ya boleh-boleh aja, boleh-boleh saja. Gitu ya. Teman-teman tuh Pak Anas Nur Saiful. Bapak Mustarianis, malam kok. Perusahaan kami PT dapat SP2DK 2022 dan 2023. Sudah ditanggapi bulan Agustus September AR diganti. Waduh. Info AR yang baru SP2DK tidak ada respon sudah berakhir 31 Agustus. Gimana solusinya kok?
Solusinya tanya dia, memang kenapa kalau nggak direspon? Elu aja kalau gua minta data aja kadang-kadang nggak respon-respon, gitu Pak. Omelin Pak, omelin AR-nya. Memang kenapa kalau nggak direspon? Masalahnya apa? Gitu ya. Jadi sekarang kan saya mau respon nih. Sekarang saya mau respon. Boleh nggak gitu? Kalau nggak boleh, gua bawa ke pengadilan lu. Si pelayan rakyat bukannya melayani malah aneh-aneh gitu kan. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Kalau Bapak mau merespon sekarang, ya boleh-boleh saja. Silakan direspon sekarang. Oke. Teman-teman tuh Pak Mustarianis. Bapak Cindraka, ada notaris yang bilang penjualan rumah di bawah NJOP katanya boleh bayar sesuai transaksi. Bagaimana menurut Pak Awan? Tidak. Setahu saya nggak bisa begitu. Setahu saya bayar PPH dan BPHTB tetap sesuai angka yang lebih tinggi. Gitu ya. Tetapi kalau notarisnya bisa bantu, ya boleh-boleh aja pakai pakai harga yang lebih rendah, itu kan lebih bagus, gitu ya. Jadi pengalaman saya, setahu saya nggak bisa. Oke. Sama-sama tuh Pak Cendraka. Bapak Jovin, maksudnya pakai 0,5% dengan omset gede seperti itu. Nggak ada masalah Pak. Tahun pertama dia menggunakan PPh final kan, mau omsetnya 1000 triliun juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tahun kedua dia bikin PKP, dia jadi PKP, kemudian dia menggunakan PPh final. PPh umum di tahun kedua. Tapi tahun pertama mau berapapun omsetnya bisa pakai 0,5% karena kan dia belum tahu dia punya omset berapa nanti kan. Gitu Pak. Ya ada sih orang yang begitu caranya ya. Ya nggak apa-apa. Sama-sama tuh Pak Jovin 2002. Ibu Catherine Liu, kok kalau usaha orang tua mau dipindahkan kepada anak, SPT-nya buat gimana? Di sini anak belum ada NPWP. Oke, jadi langkah pertama adalah anak bikin NPWP dulu ya. Anak bikin NPWP, kemudian omsetnya si orang tua ditentukan nih di bulan apa dia berpindah ke anak. Nah, di bulan tersebut si orang tua mulai berhenti bayar pajak. Kemudian si anak mulai hitung dari 0 sampai 500 juta itu tidak usah bayar pajak ya. Nah, setelah 500 juta dia baru mulai pajak, mulai bayar pajak si anak ini. Kira-kira gitu, Pak. Sama aja, Bu. Oke. Sementara itu Bu Catherine Liu, Bapak Sahkabo, Koko tanya, aset diakui di laporan aset SPT tahunan, tetapi sebenarnya barang sudah tidak ada. Bagaimana kok? Ya udah, Bapak jurnal sebagai penjualan aset, gitu Pak. Jurnal sebagai penjualan aset, kemudian uangnya masukin ke kas kecil, gitu Pak. Nanti kas kecil itu boleh ditarik sebagai dividen juga boleh, gitu Pak ya. Intinya kita menjurnal sesuai dengan kondisi sebenarnya. Barang yang sudah tidak ada jangan dibiarin, kita anggap jual saja. Oke, jual cash gitu ya. Untuk laporan SPT tahunan berikutnya. Iya, begitu Pak Sakawo, dianggap jual saja. Dibikin transaksi jual. Oke. Lanjut. Bapak Ati-Ati 09. Kok mau tanya, kalau ada kerjaan dengan perusahaan yang co.ltd, apakah faktur pajaknya sama dengan yang PT? Saya rasa sama Pak ya, saya rasa sama, tetapi NPWP-nya menggunakan nomor paspor. Bukan nomor paspor ya, nomor NPWP di sana ya, nomor TIN namanya ya, Tax Identification Number, nomor TIN-nya dia di sana, kita input di sini untuk masuk sebagai faktur pajaknya. Oke, teman-teman tuh Pak Ati-Ati 09. Bapak Sahkawo, dan juga ada aset-aset yang belum dilaporkan, tetapi ada penghasilan sewanya, kita terima terus. Bagaimana itu kok? Caranya adalah di jurnal Pak, di jurnal yang benar gitu. Kalau ada aset yang belum dilaporkan, berarti kan aset ini pernah dibeli di sebuah tahun, ya kan? Di suatu waktu tahun-tahun yang lalu, aset ini kan dibeli. Nah, Bapak jurnal tuh di akuratnya, jurnal ke waktu tersebut, di jurnal ada pembelian aset. Nah, waktu itu bayar pakai apa nih? Waktu itu bayarnya pakai bank kah, atau kas kah, atau hutang kah, atau pakai uang owner kah? Nah, di jurnal yang benar, begitu Pak. Dengan begitu Bapak akan punya keyakinan bahwa akunting ini tuh aman, akunting itu rapi, benar gitu loh. Oke. Teman-teman tuh Pak Sakawo. Ibu Mariatan 2107, kawan. Apabila SP2DK sudah kita tanggapin dan selesai, apakah kita perlu minta bukti dari AR bahwa kasus sudah ditutup kok? Jawabannya perlu ya, namanya SP3P2DK. Ya, surat pemberitahuan perkembangan apa gitulah namanya ya. SP3P2DK yang di sana menyatakan tidak ada usulan pemeriksaan. Perlu diminta
Oke. Teman-teman tuh Bu Mariatan 2107. Ibu Lala Mark. Halo Bu Lala. Koko tahu kasus di suatu sekuritas rekening RDN-nya kebobolan. Kemarin ada dengar sih ya. Gimana pendapatnya kok? Kan si banknya sudah menolak ya. Banknya sudah bilang itu berita palsu ya, kalau nggak salah ya. Masih aman nggak ya sekuritas-sekuritas itu? Saya rasa aman Bu, saya rasa aman. Kalau nggak salah banknya itu sudah membuat konferensi pers bahwa itu berita palsu, bahwa itu hoax ya. Banknya sudah bilang begitu. Jadi seperti memang itu cuma hoax saja. Oke. Thank you Pak. Ibu Lala Max, semua teman tuh. Bapak Bobby Bola 16. Kok bedanya bukper sama pemeriksaan apa ya kok? Terima kasih. Nah, pemeriksaan biasa itu suruh kita bayar pajak. Selesai. Bukper itu mau masukin kita ke penjara. Nah, kalau nggak mau di penjara, mesti bayar tambah denda 100%. Nah, kira-kira gitu bukper ya. Jadi bukti permulaan adalah sebuah istilah di dunia tindak pidana perpajakan, di mana dia menemukan dua alat bukti sehingga kita jadi tersangka dan bisa dijebloskan ke penjara. Kalau nggak mau ke penjara, mesti bayar pajaknya plus 100%. Nah, kalau pemeriksaan enggak. Kalau pemeriksaan itu hanya perdata saja, kita disuruh bayar pajak. Kalau kita nggak bayar ya ditagih aja, nggak sampai di penjara gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Bobby Bola 16. Bapak Sahkawo, Koko harus pakai pajak PPN nggak jual aset? Iya, kalau dia PKP Pak ya. Jika jual cash atau tunai ke tukang-tukang barang bekas, iya, perlu Pak. Kalau dia adalah PKP, kalau Bapak nih adalah PKP, maka jual barang apapun perlu PPN, gitu ya. Oke. Thank you Pak Sakawo, semoga terbantu. Oke teman-teman, sudah lewat jam 9 ya. Kita tampung dulu yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di YouTube ya, YouTube-nya Pajak Smart. Oke, ada Bapak Mustarianis, ada Ibu Wahyu Saputra, Bapak ya, Wahyu Saputra ya. Oke teman-teman ya, mohon maaf yang belum terjawab, kita akan jawab di video YouTube ya, mudah-mudahan bisa segera. Kita akan ketemu lagi hari Senin depan jam 8 malam. Oke, thank you semua teman-teman ya, sampai jumpa lagi, terima kasih, mari. Thank you.